Selamat mendengarkan. Adiba menuruti apa yang dikatakan suaminya tadi pagi. Saat ini dia memakai celana bahan berwarna hitam dan juga kemeja dilapisi jas perempuan. Tangannya membawa tas anaknya dan menggandeng putranya tersebut berjalan ke arah ruang makan untuk sarapan pagi. Mama beneran gak bisa nganterin aku hari ini ya? Tanya Rafka sambil berjalan memperhatikan mamanya yang berada di sebelahnya. Maafin mama ya sayang, mama naik motor sama papa, jadi nggak bisa anterin kamu ke sekolah. Ucap Adiba merasa bersalah dengan putranya. Ya udah deh nggak apa-apa, aku sama opa aja. Rafka menghela nafasnya dan berjalan menuju ruang makan di mana sudah berkumpul keluarganya di sana. Pagi semua, seru Rafka yang berlari kecil mendekat. Pagi cucu oma, sini sarapan, balas Citra dan mencium pipi Rafka yang sudah berhambur ke arahnya. Masa oma aja yang dicium, opa nggak dicium ini, ucap Franz. Lupa. Bocah itu menepuk jidatnya sendiri dan dia langsung mencium sang opa yang sudah siap untuk ia cium. Rafka, buruan duduk, sarapan nak, perintah Rendra, yang memang sedari tadi sudah duduk di meja makan. Siap papa. Rafka langsung mengambil duduk di sebelah omanya, lebih tepatnya di tengah-tengah oma dan omnya Jeremy. Adiba sendiri langsung mengambil duduk di sebelah Rendra. Dia sesekali melihat Rendra yang sudah mengambil makanannya sendiri. Papa, hari ini aku minta tolong bisa? Ucap Rendra membuka suaranya dan menatap sang ayah. Minta tolong apa? Jawab Franz. Papa nanti ke kantor pusat kan? Aku minta tolong sekalian anterin Rafka sekolah bisa nggak Pak? Kok kamu nyuruh Papa? Kamu sama Adiba kenapa? Anterin sekalian anaknya. Dia pengen dianterin kalian terus, sahut Citra melihat ke arah anak dan menantunya. Aku naik motor hari ini, Ma. Jadi nggak mungkin mau nganter Rafka juga. Kenapa harus naik motor? Mobil kamu kenapa? Tanya Franz. Papa sama kayak nggak tahu aja sih. Mereka tuh mau pacaran, Pak, biar kayak anak muda, sahut Jeremy yang sekilas melihat keduanya. Dia sibuk makanan di piringnya. Franz lalu diam, dia kembali melanjutkan makannya. Mau bicara apa lagi kalau memang begitu? Biarlah mereka berdua, ibarat mengulang masa muda mereka yang belum pernah dilakukan. Adiba merasa malu mendengar Jeremy mengatakan seperti itu. Apalagi suasana meja makan menjadi sunyi membuatnya bersemu merah, menahan malu pada kedua orang tuanya, yang merupakan mertuanya. Om Emi, aku mau di itu dong, ucap Rafka pada Jeremy. Mau apa? Itu yang dipilih Om Emi, tunjuk Rafka pada dua buah sosis bakar yang ada di piring Jeremy saat ini. Rafka ingin itu karena di meja makan tidak ada, tapi di piring omnya ada. Dia ingin makan itu juga. Kenapa mamanya tidak mengambilkan untuknya? Mau apa sayang? Jangan ganggu Om Jeremy ya. Sini, bilang sama mama kamu mau apa, ucap Adiba yang melihat anaknya tampak mengganggu Jeremy makan. Dia mau sosis kuka, jawab Jeremy. Ya kasih dong keponakannya Jeremy, tegur Citra. Kasih satu anakku, nanti aku belikan banyak buatmu, pungkas Rendra. Ini sosis spesial yang dibuat pacarku semalam, ucap Jeremy terasa berat untuk memberikannya pada Rafka. Itu buatan kekasihnya, percobaan pacar yang baru belajar masak semalam. Jeremy kasih, tegas Franz. Ini sosis ikan, Pak, dia alergi seafood. Juga kan sama kayak kakak. Aku mau, Memi, pokoknya aku mau makan itu, rengek Rafka yang meminta sosis itu karena terlihat enak sepertinya. Gak bisa, ini sosis ikan murni, kalau alergi kan, ucap Jeremy melihat keponakannya yang merengek di sebelahnya. Papa, aku mau itu, Bang. Gak boleh sayang, kamu alergi seafood. Nanti papa sama mama beliin ya, yang daging. Iya Rafka, jangan begitu ah. Udah besar gak boleh merengek begitu. Nanti mama belikan buat kamu. Rafka langsung diam mendengar ucapan itu. Dia makan yang ada di piringnya, mengabaikan mereka yang menatapnya saat ini. Jeremy jadi merasa bersalah. Keponakannya langsung cemberut begitu. Mau bagaimana lagi kalau dia bukannya pelit, tapi ini ikan asli yang dibikin. Sedangkan keponakannya itu alergi seafood sama seperti kakaknya. Keponakan ganteng Om Jeremy kok cemberut. Nanti Om bikinin kayak gini tapi bukan pakai ikan, oke? Dari Jeremy pada Rafka. Bocah itu yang fokus makan mengabaikan ucapan omnya. Adiba dan Rendra saat ini sudah berada di jalan, di mana mereka berada di atas motor Adiba,
memeluk erat pinggang suaminya. Dia takut jatuh dari motor yang melaju dengan cepat. Rendra sendiri hanya senyum-senyum saja. Dia memang sengaja melajukan cepat agar Adiba semakin memeluknya erat saat ini. Kamu ngebut kayak gini sengaja ya, biar aku makin erat peluk kamu, ucap Adiba di telinga Rendra yang tertutup helm. Apa? Gak dengar sayang. Kamu sengaja ngebut kan, biar aku meluk kamu erat gini, ucap Adiba mengeraskan suaranya agar Rendra mendengarnya. Apa gak dengar? Udah peluk aja, balasnya berteriak. Adiba sudah putus asa berbicara dengan Rendra. Pria itu tetap tidak mendengarnya berbicara. Meskipun awalnya menolak memeluk seperti ini, ternyata nyaman juga memeluk Rendra dalam keadaan seperti ini. Punggungnya yang kokoh mampu memberikan kenyamanan untuknya. Enak gak naik motor berdua sama aku? Tanya Rendra dan mengurangi kecepatan motornya. Lumayan? Kok lumayan? Maksudnya? Udah kamu fokus aja. Nanti banyak bicara nanti kalau kita kenapa-napa gimana? Ya tapi enak kan kita begini. Kita belum pernah loh mesra begini di luar. Enakan kamu juga bisa ngerasain jadi cewek-cewek yang aku bonceng dulu. Kita kayak orang pacaran kan sekarang, ucap Rendra senang. Kamu dulu juga begini modusnya, biar dipeluk. Ngebut kayak tadi. Modus gimana? Enggak ya. Udah gak usah bohong. Enggak lah, dulu mah gak seintim ini. Baru sama kamu aja. Cewek-cewek yang kamu bonceng kan banyak. Masa gak pernah begini? Enggak lah, dulu cuma biasa aja. Gak pernah sebegini, ucap Rendra sambil melepaskan satu tangannya dari setir motor dan memegang paha Adiba dan sedikit meremasnya gemas. Ih, jangan mesum di jalan. Tukas Adiba refleks. Kaget ya, maaf sayang. Aku cuma nunjukin aja. Dulu aku nggak pernah seintim begini. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Kamu fokus nyetir aja, ucap Adiba yang berubah emosi. Entah kenapa dia menjadi membayangkan Rendra dulu yang sering membonceng banyak cewek bahkan perempuan-perempuan dengan pakaian minim. Jadi tidak mungkin Rendra tidak seperti ini saat bersama dengannya. Nurma baru saja keluar dari ruangan Rendra dan juga Adiba. Dia selesai menaruh dokumen yang seharusnya diperiksa Adiba sebelum diberikan pada Rendra. Baru saja dia keluar, Kania sudah berdiri di depannya saat ini. Rendra sama Adiba di dalam, tanya Kania. Namun Nurma yang sedikit terkejut karena tiba-tiba dia berdiri di depan perempuan itu yang habis menutup pintu. Mereka belum datang kenapa? Tanya Nurma balik. Mau ngasih surat resign? Jawab Kania. Kamu serius mau keluar kan? Kenapa? Nurma tampak terkejut, tetapi dia bisa menyembunyikan itu. Mau pindah tempat? Dapat kerjaan baru gue? Jawab Kania. Kenapa sih kamu harus pindah? Kalau kamu pindah, tidak ada yang membantuku membela Adiba lagi, ucap Nurma sedikit sedih. Meskipun Kania tidak dekat dengannya, ataupun dengan Adiba, dan perempuan itu lebih dekat dengan Sasa, yang notabene-nya sering membicarakan Adiba. Tapi Kania, meskipun berteman dengan mereka, dia selalu membela Adiba. Bukannya lo seneng ya kalau gue pindah? Gue kan temannya Sasa. Kalau kata lo, gue kan banyak omong gak jelas, ucap Kania. Yaitu dulu sebelum aku kenal kamu. Kania hanya tersenyum saja melihat orang di depannya. Aku begitu juga karena kamu temenan sama Sasa. Terus kamu lebih muda dari aku, tapi nggak ada basa-basi manggil mbak atau kak. Ya aku kesel lah sama kamu. Jarak kita loh 3 tahun, tapi kamu nggak ada sopan-sopannya. Maaf. Mau aku panggil mbak sekarang? Tapi gue nggak terbiasa, tahu sendiri pergaulan luar negeri bagaimana. Iya itu luar negeri sih, sini Indonesia. Iya Mbak Nurma, udah gue gak mau banyak bicara lagi. Gue balik meja dulu ya. Masih banyak barang yang aku bereskan, ucap Kania dan berlalu pergi sambil menampilkan senyumannya. Anak itu untung pernah baik, kalau enggak geram Nurma. Dia sendiri langsung kembali ke meja yang tidak jauh dari pintu masuk ruangan Rendra. Bagian 66. Terdengar ketukan pintu dari luar ruangan Rendra. Saat ini membuat Rendra dan juga Adiba yang sibuk di mejanya masing-masing langsung menatap satu sama lain dan berbarengan menatap pintu. Ada orang? Biar aku yang bukakan, ucap Adiba mulai berdiri dari duduknya. Gak usah sayang,
Biar dia buka sendiri, larang Rendra. Masuk, seru Rendra kemudian. Tak lama pintu langsung terbuka menampakkan wajah Kania yang melempar senyum tipis pada Adiba dan juga Rendra. Maaf Pak, Adiba, saya mengganggu, lirihnya sambil memegang gagang pintu. Tidak apa, masuk, ada perlu apa? Tukas Rendra. Kania berjalan mendekati meja Rendra sambil membawa secarik amplop putih di genggaman tangannya. Mau minum apa Kania? Saya buatkan, ucap Adiba yang berdiri menatap Kania. Gak usah Dip, maksud saya Bu, saya cuma sebentar, ucapnya kemudian saat melihat Rendra yang menatapnya tidak suka. Ada perlu apa kau denganku? Cepat katakan, tegas Rendra. Ini Pak, saya kesini hanya ingin memberikan surat pengunduran diri saya, ucap Kania sambil menyodorkan amplop putih yang sedari tadi ia pegang. Kamu ngundurin diri Kania? Kenapa? Tanya Adiba, meskipun dia sudah tahu sebelumnya dari Jeremy kalau perempuan muda itu akan mengundurkan diri. Tidak apa-apa Bu, hanya ingin punya waktu luang saja dengan keluarga, jawab Kania sambil tersenyum. Kau serius mengundurkan diri dari perusahaan saya? Tanya Rendra. Iya Pak, saya serius. Ya sudah kalau itu kemauanmu. Tapi jangan berikan alasan konyol begini. Kau ingin pindah tempat bekerja kan? Sinis Rendra. Pak, tegur Adiba dari mejanya. Dia merasa tidak enak saja dengan Kania karena ucapan Rendra yang seperti itu. Kania melebarkan matanya melihat bosnya tersebut. Dari mana bosnya itu tahu soal dirinya akan pindah tempat? Pasti Jeremy yang memberitahunya. Nyebelin tuh anak. Geram Kania dalam hatinya. Kenapa diam? Benar yang saya katakan. Iya Pak, maaf saya berbohong. Menyengir Kania seperti tertangkap basah terkena bohongannya. Karena berbohong, ya sudah saya terima pengunduran dirimu. Semoga kau nyaman di tempat barumu. Pungkas Rendra. Makasih Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari. Pak, Bu, Adiba, ucap Kania langsung pamit pergi dari ruangan bosnya. Rendra dan Adiba hanya tersenyum saja dengan itu. Rendra mengambil surat pengunduran diri Kania dan memasukkannya ke laci. Anak itu, dia pikir bisa membohongiku. Sinis Rendra sambil menggelengkan kepalanya. Sudahlah biarkan saja, ucap Adiba. Sayang, mau makan apa untuk siang ini? Tanya Rendra kemudian. Kamu sendiri mau makan apa? Aku yang pesan. Apa ya yang enak dimakan siang-siang? Ucap Rendra tampak bingung. Adiba yang melihat itu langsung berjalan menghampiri suaminya yang duduk sambil memikirkan makan siang mereka. Rendra langsung melihat ke arah Adiba yang berjalan menghampiri dirinya saat ini. Dia langsung menarik istrinya untuk duduk di pangkuannya sekarang. Kalau aku pesan di restorannya Bang Tama, gimana? Ucap Adiba melihat wajah suaminya yang cukup dekat dengannya. Dia punya restoran? Iya, dekat sini kok restorannya. Mau nggak aku pesanin makanan dari sana? Restoran apa dia? Itali. Gimana? Mau daripada bingung-bingung? Ya udah terserah kamu aja, jawab Rendra yang sepakat dengan usul istrinya tersebut. Kamu mau apa? Aku mau spaghetti aja sayang, jawab Rendra. Ya udah, aku pesan spaghetti sama pizza ya. Oke. Adiba langsung mengirimkan pesan pada karyawan yang bekerja di salah satu restoran milik Tama. Restoran Italia itu baru berjalan 3 tahun, tapi karena masakannya enak, membuat nama restoran milik Tama menjadi terkenal dan favorit banyak orang, termasuk pegawai Rendra yang bekerja di kantor. Karena jarak restoran dan kantor milik Rendra sangat dekat. Di Amerika, Tama masuk ke dalam kamar hotel dia melihat Ana yang telaten membasuh tangan Pram. Pram sendiri hanya diam saja menatap kosong ke depannya. Bahkan saat Tama masuk, pria itu mungkin tidak menyadarinya, dan hanya suster Ana yang menyadari kedatangan Tama. Tuan Tama sudah datang, ucap Ana dan langsung melepaskan tangannya dari Pram dan berdiri menyambut Tama, serta memberikan ruang untuk Tama duduk di sebelah Pram. Tama hanya tersenyum dan dia langsung melihat ke arah Pram. Pram, panggilnya lirih. Pram baru tersadar dan melihat ke arah Tama saat ini. Oh, kau sudah datang dari kapan? Ucap Pram sambil tersenyum dipaksakan. Barusan, kau kenapa diam saja? Tanya Tama khawatir. Anda bisa tinggalkan kita berdua saja, pinta Pram pada suster bernama Ana itu. Bisa Tuan. Ana langsung pergi meninggalkan Pram dan juga Tama di dalam kamar. Tama, aku ingin pulang ke Indonesia, ucap Pram saat Ana sudah keluar. Mendengar itu membuat Tama terkejut, matanya melebar menatap tak percaya ke arah Pram. Kenapa? Aku ingin bertemu dengan Tere. Aku ingin minta maaf. Aku ingin minta maaf karena aku lemah begini. Aku
Aku ingin berjanji padanya kalau aku tidak akan begini lagi, pungkas Pram sambil berkaca-kaca. Mendengar itu, membuat Tama bingung. Dengan Pram mengatakan begitu, apa pria itu sudah menerima kalau Tere memang telah pergi untuk selamanya? Bukannya kau sendiri yang bilang kau tidak mau kembali, kau ingin di sini, dan kau bilang Tere ada di sini kan? Enggak, aku memang gila. Aku sudah merelakan Tere. Aku tidak ingin seperti ini. Dia marah denganku. Dia marah, Tam. Ucap Pram, memegang tangan Tama sambil berkaca-kaca menangis. Dia semalam menemuiku, dia marah denganku. Dia marah, Tam. Ucap Pram terisak. Semalam dia bermimpi Tere mendatanginya. Begitu marah, dan dia kecewa padanya karena melakukan hal bodoh dengan memotong pergelangan tangannya sendiri. Pram, tenanglah, sudahlah. Dia tidak akan marah denganmu. Ucap Tama berusaha menghibur Pram dengan mengusap bahunya. Kau akan membawa aku ke Indonesia kan? Aku mohon, aku ingin kembali ke Indonesia, Tam. Iya, kita akan kembali ke sana. Jadi dirimu, jangan melakukan hal-hal aneh lagi ya. Besok kita akan ke Indonesia bersama dengan Ana juga. Kenapa dengan Ana juga? Ya karena dia perawatmu. Kita cari perawat lain saja. Di sana, tidak bisa, Pram. Dia yang lebih mengenalmu. Sudahlah, kau istirahat saja sekarang. Aku keluar dulu. Ucap Tama dan langsung keluar dari kamar Pram. Ana, masuklah. Ucap Tama saat membuka pintu. Iya, Tuan. Ana langsung masuk ke dalam kamar Pram. Di luar, Tama duduk di kursi. Dia menyandarkan dirinya menatap langit-langit koridor hotel itu. Abang bingung, Tar. Abang kesepian, harus abang bagi dengan siapa? Rasa sesak di hati abang ini. Gumam Tama menatap ke atas. Kamu pergi ninggalin abang untuk selamanya. Adiba juga pergi dengan bahagia dengan suaminya. Abang sendirian sekarang harus cerita dengan siapa? Dengan siapa lagi, Abang Tar? Ucap Tama lagi. Perkataannya begitu pilu saat ini. Rasanya semua beban dia simpan sendiri. Orang-orang yang dia sayang sudah tidak bersamanya lagi. Dua orang perempuan yang selalu menemaninya dulu kini tak lagi bersama dengannya. Masih Adiba sebenarnya. Tapi dia tidak mungkin menghubungi perempuan itu. Dia sudah bahagia dengan suaminya. Ia tidak ingin membuat perempuan yang pernah dicintainya terluka karena dirinya. Biarlah dia bahagia. Tama menyandarkan lemah punggungnya yang terasa berat itu. Dia mengusap kasar wajahnya sendiri memikirkan segala kemungkinan Pram saat di Indonesia nanti. Adiba menahan lenguhannya dan sedikit mendorong Rendra agar melepaskan dirinya saat ini. Mereka berdua sedang bermain di kamar mandi. Entahlah, Rendra begitu tidak bisa menahan hasratnya sehingga tadi selesai makan siang dan sedikit menerima tamu yang berkunjung membuat dirinya langsung meminta jatah pada sang istri. Mengajak istrinya bermain di dalam kamar mandi. Rendra langsung melepaskan miliknya dan menatap istrinya yang terpojok di tembok karena sedari tadi dia menghimpit istrinya itu di tembok kamar mandi. Capek ya sayang? Ucapnya dan malah tersenyum puas melihat istrinya yang tampak kelelahan. Udah ya, ucap Adiba dan langsung membenarkan bajunya dan juga roknya yang turun. Iya, saat ini sudah, tapi dilanjut nanti lagi di rumah ya, biar adiknya Rafka cepat launching. Ucap Rendra berbisik di telinga Adiba. Adiba langsung mencubit lengan suaminya. Sakit sayang. Ya habisnya kamu nyebelin. Kalau udah mau ya harus dilayani. Gak mikirin aku banget, kata Adiba. Ya aku mikirin kamu juga lah. Kan aku pelan-pelan tadi sayang. Udah dong jangan ngambek. Ucap Rendra memegang dagu Adiba dan melayangkan kecupan di bibir istrinya. Udah, aku mau keluar nanti. Kamu bisa-bisa minta lagi. Ucap Adiba sedikit mendorong Rendra agar memberikan jalan untuknya. Itu tahu, pungkas Rendra tersenyum puas melihat istrinya yang berjalan keluar dari kamar mandi. Rendra sendiri langsung membenarkan bajunya dan berjalan menyusul Adiba yang sudah keluar lebih dulu saat ini. Bukannya dia terlalu menggembu ingin memiliki anak lagi, tapi karena sudah 6 tahun dia tidak melakukan hal itu seperti itu. Jadi, sekali melakukan membuatnya ketagihan, apalagi dengan istri sendiri. Sayang, seru Rendra setelah membenarkan bajunya dan berjalan keluar memanggil Adiba yang sudah duduk di meja kerjanya. Apa? Jawab Adiba yang langsung melihat ke arah Rendra. Enggak, cuma manggil aja. Balat Rendra menunjukkan deretan giginya. Apaan sih? Kayak Rafka aja. Sungut Adiba yang kesal.
Ya nggak apa-apa kan manggil istri sendiri, ucap Rendra sambil berjalan mendekat. Udah aku mau kerja, nanti istri aku marah lagi kalau aku godain terus. Tukas Rendra berjalan ke arah meja kerjanya sendiri. Itu tahu, sungut Adiba. Oh iya sayang, nanti Rafka beliin apa ya? Kalau kita pulang, tanya Rendra yang ingin membelikan camilan untuk anaknya. Gak usah deh kayaknya, di rumah kan banyak makanan. Papa Franz kan sudah nyediain makanan banyak di rumah. Bahkan box es krim juga ada di rumah. Ya sudah kalau nggak usah. Aku pengen beliin aslinya buat permintaan maaf aku ke dia. Permintaan maaf apa? Tanya Adiba heran. Ya minta maaf karena tadi nggak bisa anterin dia ke sekolah. Oh, nggak usah dibeliin apa-apa. Kamu ajak main aja, Rafka udah seneng kok. Usul Adiba pada suaminya. Oke deh, besok kita libur kan? Kalau liburan bertiga gimana? Kemana gitu? Tukas Rendra. Liburan bertiga? Iya, mau nggak? Mau. Rafka juga pasti senang kalau kita bertiga liburan. Dia dari dulu pasti menghayal soal kapan liburan lengkap dengan orang tuanya. Dengar ini pasti dia happy banget, ucap Adiba antusias. Dia setuju dengan ide Rendra. Karena sedari dulu, banyak teman Rafka yang pamer liburan bersama dengan orang tuanya, sedangkan Rafka tidak pernah liburan dengan kedua orang tuanya. Dia hanya liburan dengan oma-opanya saja, sedari dulu. Oke, besok kita bertiga bersenang-senang. Mari kita kerja hari ini sayang. Besok biar liburnya kita tenang. Pungkas Rendra begitu semangat, dia langsung duduk di kursinya. Adiba juga sibuk di mejanya melanjutkan pekerjaannya yang tertunda beberapa jam karena harus melayani suaminya dulu. Yeay, mama sama papa pulang, seru Rafka yang berlari menghampiri papa dan mamanya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Bocah 6 tahun itu langsung memeluk mamanya yang sudah merentangkan tangan menyambut dirinya yang berlari girang. Anak mama kangen sama kamu, ucap Adiba yang sudah menggendong Rafka. Aku juga, jawab Rafka dan mencium pipi sang mama. Terdengar derap langkah mendekati mereka bertiga saat ini, membuat perhatian ketiganya beralih. Oh kalian, mama kira siapa? Kok Rafka lari-lari? Ucap Citra terlihat lega saat melihat Adiba dan juga Rendra yang baru saja pulang kerja. Adiba dan juga Rendra hanya tersenyum tipis saja. Dan Rendra melihat ke arah anaknya yang tengah digendong sang istri. Sini digendong papa, masa papa nggak dikasih ciuman selamat datang? Cuma mama aja, ini ceritanya. Ucap Rendra. Papa juga dong, jawab bocah itu dan langsung mengulurkan tangannya pada sang papa. Rendra langsung menggendong Rafka. Sekarang dia dan bocah itu langsung mendaratkan ciuman juga padanya. Gitu dong, kan adil sayang, ucap Rendra senang. Kalau gitu kamu ke kamar dulu aja ya sayang, aku nanti. Pinta Rendra pada istrinya. Ya udah, aku ke kamar dulu ya. Sini jas kamu, biar aku bawakan ke atas, ucap Adiba pada Rendra. Rendra langsung menyerahkan jasnya pada Adiba saat ini. Kamu mau aku siapin air hangat buat mandi nggak? Tanya Adiba sebelum pergi. Boleh, jawab Rendra. Ya sudah, aku ke atas dulu. Sayang, kamu sama papa dulu ya, ucap Adiba sebelum pergi. Oke mama, jawab Rafka. Ma, aku ke atas dulu ya. Pamit Adiba pada mertuanya yang masih di situ sedari tadi melihat mereka. Iya, jawab Citra singkat. Citra melihat kepergian Adiba terus-terusan hingga menantunya tidak terlihat karena sudah masuk ke ruang tengah. Mama mau ngomong sama kamu Ren, ayo ikut mama, ucap Citra mengajak anaknya berbicara. Mau ngomong apa ma, di sini aja. Gak bisa Rafka, kamu main dan kayak tadi dulu ya. Oma mau bicara sebentar sama papa kamu, pungkas Citra pada cucunya yang tengah digendong anaknya saat ini. Oma mau ngomong apa sama papa? Tanya bocah itu penasaran. Pembahasan orang dewasa sayang, kamu mainan sebentar ya, ucap Citra yang mendekat dan menurunkan Rafka dari gendongan Rendra. Ya udah deh, bocah itu langsung cemberut dan berjalan lesu kembali ke tempatnya tadi. Mau ngomong apa sih ma? Tanya Rendra yang penasaran karena mamanya ini tampak serius. Ini soal istri kamu. Dia manggil kamu kenapa begitu? Kamu ini suaminya. Gak ada kata basa-basi buat manggil suaminya apa? Suruh dia manggil kamu mas atau apa, biar kelihatan sopan sama suami. Ceramah Citra pada sang anak. Kita seumuran ma. Masa dia aku suruh manggil aku mas sih? Ya apa salahnya kalau kalian seumuran? Kamu tetap suaminya. Istri itu harus hormat sama suami. Jangan mentang-mentang dia juga wanita karir. Dia kan orang Jawa, manggil mas kan bisa. Kamu kasih tahu istri kamu. Daripada mama yang kasih tahu,
Malah mama dikira mertua yang ikut campur nanti. Tukas Citra mengomel ya Rendra. Iya, nanti aku coba kasih tahu Adiba. Lirih Rendra tidak bisa melawan ucapan sang mama. Dia memang kalau dengan mamanya tidak bisa banyak ngomong. Hal ini membuatnya menghela nafas mau ke Adiba. Ia suruh begitu. Dia langsung pergi melangkah berat menuju ke dalam. Adiba duduk di pinggir tempat tidur sambil membaca majalah. Dia juga tampak sibuk melihat ponselnya sesekali. Dia harus memeriksa jadwal kerja Rendra, adakah laporan meeting dari perusahaan lain atau tidak. Sayang, bajuku sudah kamu siapin? Ucap Rendra yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk yang terlilit di pinggangnya serta tubuhnya bagian atasnya yang terekspos. Udah kok. Adiba langsung bangkit dari duduknya dan menaruh majalahnya begitu saja di kasur. Dia beralih mengambil kaos berlengan pendek berwarna biru army dan dia menyerahkannya pada Rendra. Rendra mengambilnya dan langsung memakai itu. Adiba kembali mengambil celana pendek yang ada di kasur dan menyerahkannya lagi pada Rendra. Rendra pun sama. Dia langsung memakainya sekarang. Sayang, kamu mau bicara sama kamu? Ucap Rendra yang selesai berganti baju saat ini dan menyerahkan handuk basah pada Adiba agar digantung di tempatnya. Mau ngomong apa? Ngomong aja, ucap Adiba sambil berjalan untuk menggantung handuk basahnya. Kamu sekarang, kalau manggil aku jangan kamu ya, panggil aku Mas, ucap Rendra meminta istrinya memanggilnya itu. Adiba yang sudah menggantung handuk tadi langsung melihat ke arah Rendra. Kita kan seumuran, masa aku manggil kamu Mas sih? Ucap Adiba yang terlihat protes. Ya aku kan suami kamu, wajar dong kamu manggil aku begitu, tukas Rendra. Ya tak, enggak ada tapi-tapian sayang. Mulai sekarang kamu manggil aku Mas, tegas Rendra yang langsung memotong ucapan Adiba dengan wajah serius. Dia berbicara sedikit tegas dengan Adiba karena dia tahu wanita itu takut padanya kalau dia sudah marah. Iya, dari Adiba menerima saja. Dia takut Rendra marah. Bagus, aku senang kalau kamu menurut, ucap Rendra berjalan menghampiri Adiba dan mengecup keningnya. Aku ke bawah dulu, ucap Adiba. Iya, jawab Rendra singkat. Di Amerika Tama tampak gelisah sendiri. Dia duduk merenung di kamarnya yang tak jauh dari kamar Pram. Dia sesekali melihat ponselnya. Ia ingin menghubungi Adiba untuk bercerita dan menuangkan segala bebannya. Tapi dia juga memikirkan soal rumah tangga Adiba. Kalau dia menelpon perempuan itu pasti suaminya akan cemburu. Apalagi saat ini, di sana sudah malam hari. Kenapa kepalaku berat sekali? Harus aku bagi dengan siapa bebanku ini? Gumam Tamas. Dia saat ini gelisah memikirkan kondisi Pram. Besok saat mereka berdua kembali ke Indonesia. Dia takut saat Pram kembali, malah makin depresi pria itu akan kambuh lagi dan membuat Pram benar-benar gila. Dia tidak ingin orang yang sudah dianggap saudara kembali menderita lagi. Saat Tama tengah kalut dengan pikirannya, ponsel yang sedari tadi dia genggam berbunyi membuat jarinya melihat siapa yang menelponnya saat ini. Nomor Indonesia, siapa ini? Gumamnya saat melihat nomor itu tidak yakin. Dengan ragu dia mengangkat panggilan tersebut. Halo, dengan siapa ini? Tanya Tama saat sudah mengangkatnya. Tapi tidak terdengar suara di seberang sana membuat Tama memastikannya lagi apakah masih tersambung atau tidak. Halo, dengan siapa di sana? Ucapnya lagi, mengulang pertanyaannya sebelumnya. Suara abang masih sama seperti dulu. Kamu di mana? Aku rindu. Tama tampak mengernyitkan dahinya mendengar suara itu. Dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara saat ini. Maaf, dengan siapa ini? Aku tidak kenal dengan Anda, ucap Tama karena dia benar-benar tidak tahu dia tengah berbicara dengan siapa. Masa lupa dengan bocah kecilmu yang benar saja, ucap suara di seberang sana yang terlihat kesal. Siapa? Tidak usah bahas diriku. Sekarang Bang Tama di mana? Masih di luar negeri, kapan pulang? Ucap suara perempuan itu. Ya kau siapa? Aku tidak kenal denganmu. Jadi aku matikan saja. Jangan coba-coba menghubungiku lagi, mengerti? Kesal Tama dan langsung mematikan panggilannya begitu saja. Siapa dia? Siapa bocah kecil itu? Kesalnya tak habis pikir dengan orang tersebut. Dan ponsel Tama kembali berdering membuat pria itu langsung melihatnya. Nomor yang sama yang menghubunginya kembali. Tapi dia tidak ada niatan untuk mengangkatnya. Ia justru merejeknya begitu saja. Siapa orang ini? Aku sungguh tidak mengenali suaranya. Gumamnya. Aku harus mencari tahu siapa dia. Gumam Tama dan langsung mencari nomor temannya
yang seorang intel kepolisian untuk menyelidiki soal nomor itu. Halo, Van. Aku minta tolong cari tahu soal nomor ini. Dia terus menghubungiku dan menggangguku saat ini. Tidak perlu kau tangkap. Cukup cari tahu siapa dia dan kirimkan padaku hasil pencarianmu. Tidak, aku sendiri yang akan mencari orangnya. Kalau kau sudah temukan identitas perempuan itu. Dia perempuan, iya. Oke, aku tunggu kabarmu. Ucap Tama dan langsung berakhir panggilan itu. Dia berharap temannya yang bernama Evan bisa menemukan orang yang terus mengganggunya. Tapi ingatannya saat ini terngiang akan sebutan bocah kecil tadi. Sepertinya dia pernah menyebutkan kalimat itu, tapi di mana? Dan dengan siapa dia memanggil dengan sebutan tersebut? Bingung Tama.